warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Hanica Pramudian sebagai moderator dan rekan saya yang pertama Dea Yanita Putri, Putri Ramadhani, Fani Fadila, dan Leli Ambela Mayanda akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan yaitu bioteknologi medis yang mencakup yang pertama teknologi DNA dalam pengembangan biofarming. Yang kedua, deteksi molekuler dalam biomedis. Yang ketiga, pengembangan vaksin rekombinan. Dan yang terakhir, terapi gen. Materi yang pertama yaitu tentang teknologi DNA dalam pengembangan biofarming yang akan saya sampaikan sendiri. Biofarming itu sendiri adalah pemanfaatan mikroba atau makhluk hidup untuk memperbaiki kesuburan tanah. Biofarmaseutik adalah produk farmasi yang berbentuk protein dan dikembangkan dengan bioteknologi untuk digunakan sebagai obat, perangkat diagnosis penyakit, dan vaksin. Molecular farming merupakan usaha produksi protein bernilai tinggi. Khususnya, biofarmaseutik menggunakan tanaman. Teknologi molecular farming adalah terobosan yang dapat menurunkan biaya produksi sampai dengan 1/10 dari konvensional yang menggunakan mikroba, sel hewan, dan lainnya. Dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, gen penyandi protein disisipkan dengan genom tanaman di kloroplas sehingga tanaman tembakau transgenik yang dihasilkan dapat memproduksi protein obat yang bermanfaat. Perkembangan bioteknologi berubah sejak ditemukannya teknologi DNA rekombinan. Perubahan ini sangat nyata, terutama dalam hal teknologi proses hulu dan seleksi galur. Dengan teknologi DNA rekombinan, tidak saja kita mampu melakukan perbaikan galur dengan tepat dan dapat diprediksi, tetapi juga dapat mengkonstruksi galur baru dengan bahan genetik tambahan yang tidak pernah ada pada galur asalnya. Dalam kasus produksi asam sitrat, misalnya kita dapat memindahkan gen-gen kunci untuk biosintesis asam sitrat dari Aspergillus niger ke dalam kapang lain atau bakteri, sehingga lebih memudahkan penanganan pada proses hilirnya atau menghindari masalah adanya spora. Tumbuhan dan hewan juga dapat digunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk baru atau produk hasil modifikasi yang tidak mungkin diperoleh dengan seleksi mutagenesis atau persilangan biasa. Akhirnya, teknologi ini memungkinkan kita untuk menangani penyakit-penyakit genetik melalui terapi gen, masalah pengobatan berbagai jenis kanker, dan penyediaan vaksin DNA sebagai alternatif vaksin masa depan. Saya akan menjelaskan mengenai deteksi molekuler biomedis. Deteksi molekuler merupakan pengujian untuk menganalisa penanda biologi secara genomik atau proteomik untuk mendapatkan informasi kesehatan atau penyakit pasien dalam diagnosis klinis. Hybridization atau ISA yang merupakan kimia untuk analisis sekuen DNA atau RNA suatu organisme. ISA ini sudah banyak digunakan dan merupakan teknik yang sangat penting dalam berbagai penelitian molekuler. Teknik ini memungkinkan untuk menentukan lokasi fisik sekuen DNA di dalam kromosom dengan tepat. Dengan prosedur ini dapat menggunakan sinyal berpendar yang akan mengidentifikasi sekuen kromosom, segmen kromosom yang spesifik, atau seluruh set kromosom dengan gambaran yang mudah dilihat dengan baik. Nah, Gen Array merupakan metode yang dapat mengklasifikasikan jenis penyakit, mengidentifikasi target novel molekuler dengan prediksi respon terapi sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Analisis molekuler memiliki kelebihan diantaranya sensitivitas yang tinggi dan dapat mendeterminasi jenis patogen dan kekebalan antibiotiknya. Walaupun memiliki banyak kelebihan, masih terdapat hambatan terhadap pengaplikasian dalam diagnosis klinis dalam hal biaya yang efektif. Standar dalam analisis molekuler adalah yang pertama, proses sampling, yang kedua, penanganan sampel hingga hasil ekstraksi DNA dan gen acuan dari tingkat penyimpanan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas yang memang diperlukan dalam diagnosis klinis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengembangan vaksin rekombinan.
Vaksin subunit atau yang disebut juga dengan vaksin rekombinan adalah pengembangan vaksin yang dilakukan dengan memutasi suatu vektor gen yang mengandung fragmen antigenik dari suatu mikroorganisme yang dapat merangsang respon imun. Vaksin rekombinan ini dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk memperoleh fragmen antigenik dari mikroorganisme yang diawali dengan gen yang mengkode antigen tertentu yang harus ada imunogenik, diklon dan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang permisif seperti bakteri, sel ragi yang kemudian mensintesis antigen rekombinan. Vaksin rekombinan dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pengklonaan gen yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Pengklonaan gen adalah suatu proses memasukkan DNA atau gen asing ke dalam suatu sel inang dengan bantuan vektor. Dan secara rinci, pengklonaan gen meliputi 4 tahap utama. Yang pertama, konstruksi DNA rekombinan, transformasi, seleksi sel klona, dan pengisolasian klona DNA rekombinan yang membawa gen yang diinginkan. Sumber DNA, vektor, dan sel inang merupakan komponen penting dalam pengklonaan gen. Selanjutnya yaitu contoh vaksin rekombinan. Contoh klasik rekombinan vaksin protein yang saat ini digunakan pada manusia adalah vaksin terhadap hepatitis B. Virus hepatitis B adalah penyakit hati kronis yang terjadi di seluruh dunia. HBV menyajikan tropisme yang ditandai untuk sel hati manusia. Sebagian karena reseptor spesifik yang diekspresikan di permukaan dari sel yang terinfeksi. Contoh vaksin rekombinan yang lebih baru dikembangkan adalah vaksin untuk melawan human papillomavirus atau HPV. HPV adalah salah satu penyakit seksual yang paling umum menular dan infeksi ini berhubungan dengan jenis penyakit mukokutan pada manusia, termasuk kanker serviks, vulva, dan vagina, serta kutil kelamin. Ada 2 vaksin yang digunakan untuk melawan HPV. Yang memiliki keduanya telah dikembangkan berdasarkan VLP yang berasal dari HPV negatif 6, negatif 11, negatif 16, dan negatif 18 subtipe. Vaksin ini menggunakan L1 protein rekombinan dari setiap subtipe. Diproduksi baik dalam ragi atau dalam sistem sel serangga. L1 adalah kapsid utama protein dan ekspresinya secara in vitro menghasilkan perakitan dari VLP. Vaksin diberikan dalam regimen 3 dosis menggunakan aluminium kalium sulfat sebagai bahan pembantu yang menginduksi titer antibodi serum penetral virus yang tinggi. Vaksin ini bersifat eksklusif dan sangat mahal, dan oleh karena itu memiliki aksesibilitas yang terbatas bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah negara untuk beberapa waktu. Selanjutnya yaitu terapi gen. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO, atau yang biasa dikenal sebagai organisme transgenik. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahapan berikut. Yang pertama, isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme akan diterapi, transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Penggunaan terapi gen harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diterapi. Terapi gen meliputi penggunaan asam nukleat, baik DNA ataupun RNA dalam perlakuan, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada manusia. Berdasarkan pada tipe penyakitnya, terapi gen dapat dilakukan dengan mentransfer gen fungsional yang dapat menggantikan gen yang hilang ataupun tidak berfungsi sehingga dapat mengurangi efek negatif dari kondisi tersebut. Terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat
berupa DNA ke sel somatik pasien, sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik yang dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Tipe terapi gen ada dua, yaitu terapi gen sel embrional dan terapi gen sel tubuh. Terapi gen sel embrional biasanya dilakukan pada hewan untuk membentuk hewan transgenik. Terapi gen jenis ini memungkinkan perbaikan secara genetik yang akan mulai terlihat ketika sel embrional telah berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, terapi gen sel tubuh. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Berikut merupakan perbedaan terapi gen secara in vitro dan ex vivo yang merupakan contoh dari terapi gen sel tubuh. Secara in vivo terdapat tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Dapat terlihat pada gambar adanya vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan. Vektor virus yang telah mengandung gen target tersebut kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau target di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Terapi gen secara in vivo melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh, lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu, dan tidak membutuhkan fasilitas khusus karena injeksi atau transfer gen bisa dilakukan dengan metode umum maupun menggunakan biologik gen. Namun, Huang et al. 2016 menyatakan bahwa terapi gen secara in vivo memiliki spesifitas dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan terapi gen secara ex vivo. Terapi gen secara ex vivo memiliki tahapannya lebih kompleks dibandingkan secara in vivo. Terapi ini melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu, sehingga membutuhkan fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. Metode ex vivo ini juga mengakibatkan kurangnya populasi sel yang diproliferasi. Pada gambar tersebut menunjukkan tahapan dengan metode terapi gen secara ex vivo yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, isolasi sel yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. Kedua, sel hasil isolasi ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik sel. Yang ketiga, sel target yang telah diukur kemudian diinfeksi dengan retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen abnormal pada sel. Yang keempat, produksi rDNA dan dari RNA rekombinan. Jika vektor virus merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA dengan transkripsi balik, reverse transcription. Yang kelima, translasi gen normal pada sitoplasma sel yang menghasilkan protein yang bertanggung jawab pada gen yang mengalami kerusakan. Terjadi integrasi antara gen target untuk terapi gen dengan gen pada sel yang dikultur. Yang keenam, seleksi perbanyakan dan pengujian sel yang telah ditransfeksi untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah berhasil digantikan oleh gen baru. Yang ketujuh, injeksi kembali sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen dalam jaringan atau organ pasien. Materi selanjutnya yaitu transfer gen. Keberhasilan terapi gen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama efisiensi transfer gen dan ekspresi gen pada sel target. Transfer gen fungsional ke dalam sel target dalam terapi gen memerlukan vektor yang kompeten dan dapat membawa gen target dengan baik.
Faktor yang akan digunakan untuk penyisipan gen pada terapi gen harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki spesifitas yang tinggi, yang kedua, mampu secara efisien menyisipkan satu atau lebih gen dengan ukuran tertentu, yang ketiga, tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita, dan yang keempat yaitu dapat dipurifikasi dalam jumlah yang besar. Faktor pembawa gen target harus tidak dikenali oleh sistem tubuh penderita sehingga tidak akan menimbulkan reaksi alergi ataupun inflamasi. Penyisipan gen target via faktor tersebut harus aman bagi penderita dan lingkungan. Faktor penyisipan gen juga harus mampu untuk memfasilitasi ekspresi gen target sepanjang terapi tersebut dibutuhkan, bahkan sepanjang umur penderita. Penyisipan gen pada terapi gen umumnya menggunakan vektor berupa virus maupun senyawa atau molekul selain virus. Transfer gen pada terapi gen dengan menggunakan vektor berupa virus disebut sebagai transduksi, sedangkan transfer dengan vektor selain virus disebut dengan transfeksi. 3 faktor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen. Yang pertama yaitu adenovirus. Adenovirus ini termasuk dalam virus icosahedral yang berukuran antara 90 sampai 100 nanometer, memiliki 252 kapsomer dengan 240 hekson dan 12 peton. Nah, adenovirus ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel manusia dan memungkinkan munculnya penyakit pada sistem pernafasan, pencernaan maupun indera. Dan adenovirus ini juga memiliki imunogenisitas yang cukup tinggi, sehingga cenderung mudah dikenali oleh sistem imun penderita dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam menyisipkan gen ke tubuh pasien. Nah, berikut adalah gambar dari struktur adenovirus yang terdiri dari 2 protein utama, yaitu protein inti dan protein kapsid. Yang kedua yaitu retrovirus. Nah, retrovirus ini merupakan salah satu virus yang menginfeksi sel hewan termasuk manusia. Pertama kali, identifikasi retrovirus ini berhasil dilakukan pada infeksi terhadap ayam sebagai salah satu faktor onkogenik. Retrovirus memiliki struktur severis dengan diameter antara 80 sampai 100 nanometer. Varian retrovirus ini memiliki enzim transkriptasi balik, integrase, serta juga memiliki 2 subunit RNA yang identik dan berikatan membentuk ikatan dimer pada kapsidnya. Nah, berikut adalah gambar dari struktur retrovirus. Yang ketiga yaitu adeno-associated virus, yaitu virus yang tidak memiliki selubung. Virus ini berukuran cukup kecil yaitu 25 nanometer, serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksi virus ini hanya akan efektif jika terdapat virus pembantu, baik adenovirus maupun herpes virus. Virus ini memiliki ukuran genom 4,7 kbv serta memiliki gen rep dan gen cap. Gen repnya mengkode protein struktural yang akan berperan dalam replikasi, pengemasan, dan integrasi genom. Sedangkan gen capnya akan mengkode protein struktural yang akan bergabung membentuk kapsid virus yang berperan dalam transfer gen. Nah, berikut adalah gambar dari struktur adeno-associated virus. Selanjutnya yaitu aplikasi terapi gen. Nah, terapi gen ini dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang selama ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya. Penyakit-penyakit tersebut dapat diterapi apabila gen yang terkait dengan munculnya penyakit telah berhasil diidentifikasi dan dapat ditemukan gen fungsional yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal. Urutan pertama penyakit yang diterapi gen adalah kanker. Beberapa jenis kanker, terutama yang terkait dengan abnormalitas suatu gen, telah berhasil diterapi dengan menyisipkan gen fungsional tertentu.